wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, boleh untuk bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Dan sampah-sampah yang ada di dekat meja kalian boleh disimpan terlebih dahulu. Sudah Bu. Baik, selanjutnya kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Baik, Mbak Neneng boleh dipandu untuk berdoa. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Fatimah Azhara, Hadir Bu. Ismail Nur Makfiro, Hadir Bu. Lisa Aprilia Wibowo, Hadir. Neneng Ainun Mutrika. Hadir Bu. Baik, semuanya masuk ya teman-teman. Masuk Bu. Nah, kayaknya teman-teman ini pada lesu-lesu karena sekarang hari Senin ya. Iya. Nah, untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bersemangat pagi. Boleh kalian berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Nah, nanti kalau Ibu bilang 1 kali beri semangat, kalian menjawab hey. 2 kali beri semangat, kalian jawab hey hey sampai 3 kali. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan arahan untuk bersemangat pagi. Oke? Siap Bu. Bisa dimulai? Bisa. 1 kali beri semangat, Hey. 2 kali beri semangat, Hey hey. 3 kali beri semangat. Hey hey hey. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, sudah semangatkah kalian pada pagi hari ini? Sudah Bu. Nah, kalian boleh duduk lagi ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi finansial teknologi. Nah, dari anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu finansial teknologi? Boleh mengangkat tangan? Enggak tahu. Belum tahu ya. Nah, untuk membangkitkan pola berpikir kalian, Ibu akan memberikan tayangan video berupa penjelasan finansial teknologi. Nah, kalian boleh mendengarkan apa yang ada di video dan kalian simak karena nanti pada akhir akan Ibu beri kalian pertanyaan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Nah, setelah kalian menyimak tentang materi finansial teknologi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ibu akan menuliskan pertanyaan pada papan tulis dan kalian bisa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Oke? Siap Bu. Baik, Ibu sudah menuliskan 4 pertanyaan di depan. Untuk kalian yang bisa menjawab, boleh mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Nah,
Nantinya nilai ini akan Ibu masukkan ke dalam nilai keaktifan kalian di dalam kelas. Ibu mulai untuk pertanyaan pertama, bagaimana vintage bisa terjadi? 1, 2, 3. Saya. Baik, dimulai dari Mbak Fatimah. Oke, baik. Vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi tuntunan hidup yang serba cepat. Dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, kekurangan atau ada yang untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan. Dengan kata lain, vintage membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Sangat lengkap dan jelas ya teman-teman. Dilanjut dengan pertanyaan kedua, bagaimana peran vintage dalam pembayaran? 1, 2, 3. Baik, dijawab oleh Mbak Isma. Jadi vintage mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, vintage berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement barang beli, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, dan membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan menyertakan modal. Baik, sangat lengkap penjelasan mengenai peran vintage itu dalam pembayaran. Selanjutnya, mengenai apa keuntungan dari vintage, bisa dijawab oleh siapa? Saya. Nah, baik, dijawab oleh Mbak Lisa terlebih dahulu ya Mbak Neneng. Baik, gini Bu, kalau keuntungan dari vintage itu dibagi menjadi 3, yaitu bagi konsumen, bagi pemain vintage, dan bagi suatu negara. Nah, yang pertama yaitu bagi konsumen. Vintage bermanfaat antara lainnya itu mendapatkan layanan yang lebih baik, lalu harganya juga lebih murah. Kalau bagi pemain fintech, manfaatnya itu menyederhanakan rantai transaksi, lalu menekan biaya operasional dan biaya modal. Kalau bagi suatu negara, vintage ini bermanfaat untuk mendorong transmisi kebijakan ekonomi dan meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Sangat benar sekali, itu keuntungan dari vintage. Ada 3 ya Mbak Lisa. Ada apa saja teman-teman? Yang pertama bagi konsumen, kedua bagi pemain vintage, dan yang ketiga suatu negara. Pertanyaan terakhir, apa saja dampak yang ditimbulkan dari vintage? Baik, mana Neng bisa dijawab? Baik, Bu izin menjawab. Vintage telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekankan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Baik, kita sudah membahas 4 pertanyaan di sini, yaitu bagaimana vintage terjadi, bagaimana peran vintage dalam pembayaran, apakah ada keuntungan-keuntungan dari vintage juga, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari vintage tersebut. Nah, pertanyaan tadi sudah dijawab oleh teman-teman dengan sangat baik dan sangat lengkap serta jelas. Terima kasih untuk teman-teman. Boleh kita applause untuk kita semua. Anak-anak, setelah kita mempelajari bagaimana itu vintage, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan berupa video lagi. Nah, kalian harus menyimak karena nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, video ini mengenai bagaimana penyimpangan vintage yang saat ini tuh ramai sekali di Indonesia. Nah, mohon disimak dan Ibu akan menayangkan videonya. Market judi online berbentuk aplikasi game, menyeret selebritas dan selebgram terkait yang juga mempromosikan judi online. Tak heran, judi online berpotensi menyebabkan kecanduan, mempengaruhi kesehatan mental, dan memicu kriminalitas. Berikut penelusuran dalam soal ini, Buya Jami. Kasus judi online mengembalikan rupiah air. Ini berdua aplikasi ini, awalnya menawarkan keuntungan untuk menarik yang lain hingga tergiur tinggi bayarkan. Diomis, selebritas selebgram dan selebritas air diunggah untuk hakim mempromosikan judi online. Tak hanya, dapat selebritas lebih diunggah kasus dan terlibat judi online. Ulang juga sampai Polri karena diunggah mempromosikan judi online dari melalui media sosialnya pada tahun 2022.
Bahkan dari sore tahun nanti, mereka Indonesia selalu masih rata di bawah. Dari tahun saya report dari sini, saudara, jangan lupa jual tasa atas 5.000 watt. Tetap dikirim informasi di website dari seluruh suri. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, setelah kalian menyimak video mengenai Indonesia adalah judi online, nah mengenai game judi online, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelum itu kalian berkumpul bersama kelompok kalian masing-masing. Boleh dilakukan. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk menganalisis penyebab dan solusi tentang kasus yang sudah kalian pelajari tadi. Bisa dimengerti? Siap, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya, ini untuk waktu pengerjaannya berapa menit ya? Nah, untuk waktu pengerjaan Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Oke? Nah, setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Bisa dimengerti? Bisa. Bu. Baik, bisa dikerjakan ya anak-anak. Nah, anak-anak kalian bisa mencari untuk bahan pengerjaannya itu dari internet ya, atau dari buku ajar yang sudah kalian pegang. Nah, bisa dari jurnal atau artikel-artikel yang memuat tentang kasus tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, semua mengerjakan ya anak-anak, karena nantinya Ibu akan mengecek sesekali pekerjaan kalian. Jadi jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Oke? Baik, Bu. Yes. Nah, apakah ada kesulitan anak-anak sejauh ini? Belum, Bu. Ibu ingatkan waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Siap, Bu. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak untuk diskusinya? Belum. Sebentar lagi. Kurang apa? Merapikan bentar, Ibu. Baik, Ibu kasih waktu tambahan 1 menit lagi untuk merapikan hasil kerja kalian. Kalau sudah, setiap kelompok mempresentasikan di depan ya. Siap, Bu. Waktu sudah habis anak-anak. Untuk kelompok 1 boleh mempersiapkan diri untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 1, ayo kelompok 1 maju. Ayo kita. Untuk kelompok yang lain boleh menyimak dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Ya. Baik, kelompok 1 bisa dimulai untuk menjelaskan mengenai penyebabnya ya. Nanti dilanjut dengan kelompok 2 mengenai solusi. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyebab dari judi online. Nah, untuk faktor penyebabnya ini ada 2, dari faktor ekonomi dan juga faktor lingkungan. Faktor ekonomi ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan kondisi keuangan seseorang. Orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan pada akhirnya akan mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang dengan banyak dan cepat dan mudah melalui judi online. Untuk yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bukan hanya tentang tempat tinggalnya, tapi juga lingkungan sosial atau pergaulan seseorang. Lebih tepatnya, lingkungan tempat seorang hidup akan selalu mempengaruhi bagaimana seorang itu akan bertindak.
sekian dari kami. Kembali ke Baik, untuk kelompok 2, apakah ada sanggahan ataupun tambahan untuk penyebab? Baik, Bu. Nani? Izin menambahkan ya Bu, ada 2 faktor lagi yang menjadi penyebab terjadinya judi online. Yang pertama yaitu faktor kesempatan, di mana di faktor kesempatan ini berisi tentang mudahnya seseorang untuk mengakses situs perjudian online hanya dengan ponsel dan internet. Setiap orang bisa memainkan judi online dimanapun dan kapanpun. Terus yang kedua itu faktor kurangnya kesadaran individu. Jadi kurangnya kesadaran individu ini lebih tepatnya merujuk pada kesadaran moral dan kesadaran hukum. Banyak orang yang tetap melakukan perjudian online walaupun sepenuhnya tahu bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan moral dan hukum. Sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas tambahan yang sudah diberikan. Jadi teman-teman tadi ada berapa faktor? 4. Faktor yang pertama Yaitu ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya ada faktor apa dari kelompok 2? Ada kesempatan dan kurangnya faktor kesadaran individu. Nah, Ibu rasa dari kelompok 1 ini sudah sangat menjelaskan dengan tambahan yang diberikan kelompok 2 tadi sudah cukup menambah wawasan kita mengenai penyebab dari permasalahan yang sudah kalian tahu tadi. Nah, untuk kelompok 1 boleh kita berikan aplaus. Untuk kelompok 1 boleh kembali ke mejanya dan dilanjut untuk presentasi dari kelompok 2 mengenai solusi dari kasus yang sudah dilihat tadi. Baik, untuk kelompok 2 bisa dipaparkan materi yang sudah didiskusikan tadi, yang selanjutnya mengenai solusi. Baik, bisa dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai solusi tentang terjadinya judi online. Pemerintah dapat mengatasi kecanduan judi dengan beberapa cara, diantaranya yaitu seperti melakukan pemblokiran terhadap situs atau konten judi online yang berada di Indonesia. Kemudian melakukan patroli cyber untuk menemukan konten perjudian dan melakukan pemutusan akses atau takedown pada konten perjudian online yang berada di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya kecanduan judi, serta memberikan bantuan dan dukungan bagi mereka yang ingin keluar dari kecanduan judi. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok pendukung untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi mereka yang ingin keluar dari kecanduan judi. Sudah? Sudah. Untuk kelompok 1 apakah ada tambahan? Saya Ibu, jadi dari kelompok 1 itu ada solusi untuk diri sendiri yang akan dibacakan oleh saya. Oke, baik, ada 5 solusi yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Yang pertama ada kenali tanda-tanda kecanduan. Langkah-langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda kecanduan judi online. Ini mungkin termasuk kesulitan mengontrol impulsif untuk berjudi, meningkatnya waktu yang dihabiskan untuk berjudi. Yang kedua ada batasi akses ke platform judi online. Yang ketiga ada cari hobi dan aktivitas alternatif. Nah, lalu yang keempat yaitu edukasi tentang risiko dan probabilitas. Mengerti bahwa judi didasarkan pada peluang dan biasanya menguntungkan rumah adalah langkah penting dalam mengatasi kecanduan. Lalu yang kelima yaitu kelola keuangan dengan bijak. Jika masalah utama adalah keuangan, penting untuk mengelola uang kita sendiri dengan bijak, buat anggaran yang tepat dan hindari pengeluaran yang tidak perlu. Sekian dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan materinya dan terima kasih untuk kelompok 1 atas tambahan yang diberikan. Kita aplaus untuk kita semua. Baik, kelompok 2 boleh duduk lagi ke meja masing-masing. Silakan.
Baik Ibu, rasa kalian tadi sudah banyak mengerti mengenai apa itu vintage. Ada juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi mengenai penyebab dan solusi dari sebuah kasus penyalahgunaan vintage juga. Nah, Ibu rasa kalian sudah sangat memahami materi ini. Untuk minggu depan kalian kan sudah memasuki pekan UAS ya? Iya, Bu. Kalian bisa belajar di rumah mengenai materi-materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian untuk materi vintage tadi juga masuk ke dalam materi UAS ya. Baik, Bu. Untuk kegiatan untuk kegiatan UAS minggu depan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Mengenai materi-materinya apa saja sudah paham ya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan Ibu ucapkan terima kasih juga setelah bertemu dalam satu semester ini. Kita sudah banyak mengenal dan membahas materi-materi yang ada. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi